Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-31. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai ayat yang ke-34. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus melalui permenungan pada hari ini mengajak kita untuk kembali merefleksikan terkait dengan keutamaan iman yang kita miliki sebagai orang-orang Kristiani, di mana hukum dan ajaran yang paling utama yang diberikan kepada kita sekalian, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Selanjutnya kita juga diajak untuk mengasihi sesama kita manusia sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Perintah ini begitu indah kita dengarkan, namun saya yakin dan percaya dalam mewujudkannya butuh perjuangan dan sangat tidak mudah. Apalagi untuk mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, tentu bukan hal yang mudah. Terkadang hidup kita dipenuhi dengan rasa egoisme yang tinggi dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa yang menjadi perintah Tuhan kita dengarkan melalui sabdanya pada hari ini merupakan perintah yang saling berkesinambungan. Keduanya tidak terpisah satu sama lain, melainkan kita kerjakan secara bersama-sama. Tidak mungkin kita mengatakan, "Saya mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan." Tetapi ternyata kita memusuhi sesama kita. Nah, ini sangat tidak mungkin terjadi kasih Kristiani yang diajarkan kepada kita. Kepenuhan kasih Kristiani ialah ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Juga kita wujudkan terhadap sesama.
Kita yakin dan percaya bahwa kita merupakan citra Allah, maka sudah sepatutnya kasih kita kepada Allah kita wujudkan pula kepada sesama. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita berefleksi sejenak. Sudahkah saya, Anda, dan kita semua menyadari semuanya ini? Sudahkah kita mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri sendiri? Kalau belum, kira-kira tantangannya apa? Yang menjadi hambatannya apa? Tentu prosesnya butuh perjuangan, pengorbanan, dan perlu untuk kita kerjakan setiap saat. Tidak hanya sekali atau 2 kali saja, melainkan setiap langkah pesiarahan iman kita di dunia ini. Maka berbanggalah kita apabila kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan juga mewujudkannya terhadap kasih kepada sesama. Maka dari itu mari kita berjuang untuk mampu hidup dalam semangat kasih Kristus, sehingga apa yang kita kerjakan juga menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.